Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Perubahan gerbang Pan. Sinar matahari yang hangat menyebar saat Xiaoyan berjalan keluar dari menara, menyebabkan Xiaoyan, yang telah tinggal di menara selama 5 hari penuh, memiliki dorongan untuk hanya berbaring dan tidak bergerak. Dia menutupi wajahnya dengan tangannya dan menatap langit biru melalui celah di antara jari-jarinya. Dia tanpa sadar menghirup udara segar dengan sekuat tenaga. Meskipun pelatihan di menara penyulingan ki langit yang berkobar dapat membuat seseorang berlatih dengan lebih cepat, kebodohan semacam itu menyebabkan hati orang-orang menjadi terlalu tertekan. Akademi Dalam juga memikirkan hal ini, itulah mengapa cahaya di dalam menara dibuat sedemikian rupa sehingga hangat tetapi tidak suram. Namun, tidak peduli apa yang telah dilakukan, menara itu pada akhirnya adalah sebuah menara. Tidak peduli seberapa cukup cahaya di dalam menara, itu akan tetap terasa seperti area seperti sangkar di mata siapapun. Hanya dengan melihat langit luas di luar, seseorang dapat merasakan emosinya terbuka. Tidak heran Akademi Dalam mencoba memikirkan semua cara untuk melarang siswa tinggal di menara terlalu lama. Dengan tinggal untuk waktu yang lama, kelainan bentuk mungkin benar-benar terbentuk dalam mentalitas seseorang. Xiaoyan bergumam pelan. Baru kemudian dia menggerakkan kakinya dan berjalan di sepanjang jalan yang perlahan menuju ke area di mana gerbang Pan berada. Saya belum keluar selama 4 hari. Aku ingin tahu bagaimana Sun Er dan yang lainnya. Mereka seharusnya tidak menemui masalah. Seperti yang dipikirkan Xiaoyan dengan cara ini di dalam hatinya, langkah kakinya tanpa sadar meningkat dalam kecepatan. Setelah berjalan di jalan ini beberapa kali, Xiaoyan tidak mencapai titik membuat kesalahan karena tersesat. Oleh karena itu, setelah setengah jam bergegas, area tempat tinggal siswa baru muncul di hadapannya. Langkah kakinya yang tergesa-gesa juga menjadi sedikit lebih lambat setelah menemukan bahwa tidak ada yang salah. Dengan langkah santai, Xiaoyan perlahan masuk ke area tempat tinggal saat langkah kakinya tiba-tiba terhenti. Dia menyatukan alisnya saat dia menatap keempat siswa di pintu masuk area tempat tinggal saat matanya dengan cepat menyapu dada mereka, hanya untuk menemukan lencana serupa pada mereka. Lencana itu seluruhnya berwarna hijau pucat dan ada benda berwarna hitam yang diukir di atasnya. Dari faksi apa orang-orang ini? Jangan katakan padaku bahwa mereka ada di sini untuk mencari masalah dengan kita lagi. Sebuah pikiran melintas di hati Xiaoyan. Ekspresinya menjadi lebih gelap dan suram. Apakah orang-orang ini tidak terlalu seperti pengganggu? Mereka datang untuk membuat masalah berkali-kali. Apakah mereka benar-benar mengira bahwa siswa baru ini tidak memiliki sifat pemarah? Xiaoyan menggerakkan tangannya sedikit dan penguasa berat yang sangat besar dengan aneh muncul dan muncul. Dia memegang gagang penggaris dengan erat saat dia berjalan menuju 4 siswa di pintu masuk dengan wajah gelap dan serius. Kemarahan gelap dan dalam di wajahnya adalah sesuatu yang bisa dilihat siapapun. Pada saat ini, keempat siswa di pintu juga melihat Xiaoyan. Mereka segera dikejutkan sebelum mereka berempat langsung bergegas ke Xiaoyan. Xiaoyan menyipitkan matanya dan langsung memperhatikan keempat orang itu. Jari-jari kakinya menginjak tanah. Namun, tubuhnya baru saja melesat ke depan ketika teriakan heboh dari mulut keempat orang itu menyebabkan wajahnya tertegun. Chief, Anda akhirnya kembali. Penguasa berat di tangannya tiba-tiba dimasukkan ke tanah, menggunakan ini untuk menghentikan tubuhnya yang baru saja hendak menyerang ke depan. Dia terkejut ketika dia melihat 4 orang yang datang ke sisinya. Beberapa saat kemudian, dia bertanya dengan agak ragu, "Kamu adalah orang-orang dari Panes Gate?" "Hehe, ya." Seorang pria muda di antara mereka yang memiliki wajah biasa, tapi senyum cemerlang, mengangguk dan berbicara dengan senyum di wajahnya,
Senior Sun Er berkata bahwa karena kita adalah faksi, kita harus memiliki lencana milik kita. Dia berkata bahwa ini akan meningkatkan rasa memiliki anggota terhadap Pan S Gate. Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya. Dia merasa sedikit malu. Sebagai seorang pemimpin, dia benar-benar agak tidak bertanggung jawab. Dia sebenarnya tidak dapat mengingat wajah para anggota dan bahkan hampir menyerang mereka sebelumnya. Xiao Yan menyapu pandangannya ke 4 orang itu. Sekarang setelah mereka mendekatinya, Xiao Yan menyadari bahwa objek berwarna hitam di lencana tampaknya adalah penguasa Xuan berat di tangannya sementara latar belakang berwarna hijau itu tampak sama dengan warna api inti teratai hijau miliknya. Gadis ini benar-benar sangat teliti. Xiao Yan tertawa pelan, menepuk 4 orang yang bersemangat di sampingnya dan bertanya, Sun Er seharusnya ada di dalam, kan? Ya, Sun Er senior ada di dalam. Sekarang, Pan S Gate, kami juga memiliki unit penjaga kami sendiri. Setiap hari, 4 orang akan bergiliran menjaga dan melindungi tempat tinggal. Selain itu, ada 10 anggota yang menunggu pesanan di dalam pada satu waktu, siap untuk menangani situasi yang tidak terduga. Senior Sun Er memberikan kebebasan bergerak kepada anggota lainnya sehingga mereka bisa akrab dengan geografi akademi dalam secepat mungkin. Pria muda itu tampak fasih. Dia memimpin jalan sambil berbicara tentang perubahan yang terjadi pada Pan S Gate selama 4 hari yang singkat ini seolah-olah dia sedang menuangkan kacang. Xiao Yan diam-diam mendengarkan dia berbicara dan tidak bisa tidak memuji dalam hatinya. Gadis ini benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Hanya dalam beberapa hari yang singkat, dia bisa mengkonsolidasikan Pan S Gate sehingga terlihat benar-benar baru. Tindakan semacam ini adalah sesuatu yang Xiao Yan, yang terbiasa sendirian, tidak bisa menghasilkan. Ketika mereka memasuki pintu masuk area tempat tinggal, 3 anggota Pan S Gate lainnya berhenti. Mereka terus melakukan penjaga sementara pemuda yang fasih terus memimpin jalan di depan sampai dia membawa Xiao Yan ke rumah pavilion kecil di daerah terdalam. Baru kemudian dia berhenti. Hehe, ketua, kamu bisa masuk sendiri. Aku masih harus kembali untuk berjaga. Senior Sun Er berkata bahwa selama kita menyelesaikan 3 hari penuh penjaga dan tidak ada kejadian tak terduga yang terjadi selama periode waktu ini, kita akan dapat menerima 1 hari energi api. Saudara dan saudari yang lain semuanya berusaha untuk melakukan pekerjaan ini sekarang. Haha. Pemuda itu tersenyum dan menjelaskan setelah dia berhenti berjalan. Xiao Yan membuka mulutnya saat melihat wajah pemuda yang agak mendesak dan sombong itu. Hatinya akhirnya dipenuhi dengan kekaguman. Gadis itu hanya menggunakan beberapa cara sederhana untuk membuat orang bersaing untuk pekerjaan penjaga. Meskipun cara semacam ini tidak terlalu istimewa, berapa banyak faksi di dalam akademi dalam yang memiliki keberanian dan keteguhan hati untuk mengeluarkan energi api sebagai hadiah? Mereka sendiri akan merasa bahwa jumlahnya tidak cukup. Xiao Yan, yang telah pergi ke tingkat kedua dari Menara Pemurnian Ki Langit yang berkobar, dengan jelas memahami seberapa besar permintaan untuk energi api di bagian bawah menara. Siapa namamu? Xiao Yan tersenyum dan bertanya tepat sebelum pemuda itu pergi. Ketua, saya dipanggil Tai Mu. Anda pasti harus mencari saya jika Anda memiliki masalah di masa depan. Bahkan jika aku tidak bisa menang dalam pertarungan, ada banyak saudara di dalam Pan S Gate. Pemuda yang menyebut dirinya Tai Mu tersenyum saat dia mengusap wajahnya, merasa sedikit terkejut dengan perlakuan yang diberikan Xiao Yan kepadanya. Menanyakan namanya. Baiklah. Anda harus pergi dan melakukan tugas Anda. Xiao Yan mengangguk. Dia menatap ke belakang orang lain saat yang terakhir berlari dengan langkah besar dan sekali lagi mendesah pada perubahan Pan S Gate. Gerbang Pan saat ini dipenuhi dengan kohesi yang sangat solid.
Kekuatan semacam ini adalah faktor paling dasar yang memungkinkan faksi tumbuh. Xiaoyan tersenyum di dalam hatinya saat dia berbalik dan mendorong pintu ke paviliun rumah sebelum perlahan masuk. Saat memasuki paviliun rumah, tatapan Xiaoyan menyapu ke segala arah sebelum akhirnya berhenti di ambang jendela di lantai 2, di mana punggung cantik seseorang yang dengan hati-hati menyiram bunga. Pada saat ini, sinar matahari yang redup mengalir melalui jendela, menyinari tubuh tinggi dan halus itu. Tubuhnya seperti teratai hijau yang bergoyang di bawah sinar matahari, tampak anggun dan dunia lain, tetapi dipenuhi dengan godaan pada saat yang sama. Tatapan Xiaoyan agak kabur saat dia melihat sosok cantik itu. Dia tetap diam, tidak mau merusak gambar yang indah ini. Xiaoyan gegeh. Tidak peduli betapa indahnya gambar itu, pada akhirnya akan tiba saatnya seseorang kembali ke kenyataan. Setelah dia meletakkan panci air di tangannya, wanita muda itu akhirnya melihat pria muda berjubah hitam di bawah. Sukacita samar dan kemerahan halus tanpa sadar muncul di wajahnya yang indah. Xiaoyan pulih saat dia mendengar suara jelas dari wanita muda itu. Dia tersenyum pada yang terakhir sebelum perlahan-lahan berjalan ke lantai 2. Saat tangannya mengusap kepala Sun Er, dia tersenyum dan memuji, "Gadis, lumayan. Saya tidak menyangka bahwa hanya dalam 4 hari, Anda akan mengelola Panes Gate dengan cara seperti itu. Aku benar-benar meremehkanmu." Ada juga upaya kakak Hujia di sini. Melihat tidak ada ekspresi aneh di wajah Xiaoyan, Sun Er diam-diam menghela nafas lega. Dia secara alami menarik tangan Xiaoyan dan berkata sambil tersenyum manis. "Untung ada kalian berdua. Kalau tidak, Gerbang Pan, ini cepat atau lambat akan dikelola oleh Wu Hao dan aku sampai hampir runtuh." Xiaoyan tertawa getir. Dia mengerti kemampuannya sendiri. Selain itu, Wu Hao, pertempuran orang gila itu jelas bukan ahli dalam manajemen. Benar, di mana Hujia dan Wu Hao? Xiaoyan menyapu pandangan ke segala arah dan bertanya dengan ragu. Sun Er mengerutkan bibirnya dan tertawa pelan. Dia berkata, Elder Sister Hujia telah pergi ke Do Teknik Wei Hall. Dia ingin melihat apakah ada teknik Do kelas atas yang cocok untuknya di sana. Adapun Wu Hao, dia pergi ke arena pertarungan. Apalagi, dia belum kembali selama 2 hari terakhir, tapi Xiaoyan geget tidak perlu khawatir. Ada orang dari Panes Gate kita di sana. Seseorang akan memberitahu kami jika ada yang salah. Xiaoyan mengangguk sedikit. Dia menatap wajah tersenyum berseni, indah, dan jantungnya tidak bisa menahan untuk tidak berdebar. Dia mengulurkan tangannya dan memegang pinggang sempit yang memenuhi cengkeramannya. Setelah itu, dia menarik Sun Er yang agak malu ke dalam pelukan erat. "Kamu telah bekerja keras." Sun Er. Dagu Xiaoyan ditempatkan di depan dahi Sun Er saat dia bergumam lembut. Mengapa Xiaoyan gege begitu sopan pada Sun Er? Saat kita masih muda. Sun Er tiba-tiba tersenyum. Sebelum dia selesai mengatakan apa yang dia inginkan, dia disela oleh Xiaoyan. "Selama beberapa tahun ini, Anda telah membayar saya lebih dari 100 kali lipat untuk tindakan tidak disengaja yang saya lakukan ketika saya masih muda," Xiaoyan mendesah lembut. Apa yang gadis ini berikan padanya terlalu berlebihan. Awalnya, dengan karakternya yang seperti lotus yang elegan, sangat sulit baginya untuk mengkhawatirkan pria tertentu di dalam hatinya. Selain itu, dengan ketampanannya, hanya ada sedikit pria seusia yang bisa menarik perhatiannya. Meskipun kekuatan di permukaan hanyalah bintang 7 Dadoshi, Xiaoyan tidak akan pernah melupakan bagaimana dia, sebagai orang yang baru saja menjadi Doze saat itu di kota Wutan, telah melepaskan kekuatan seorang Dadoshi karena dari alkemis Liu 11 yang disewa oleh klan Jiali. 3 tahun lalu, dia mampu mencapai kekuatan seorang Dadoshi. 3 tahun kemudian, saat dia memikirkan sampai saat ini,
Xiaoyan sekali lagi tertawa getir. Wajah Sun Er dengan lembut bersandar di dada Xiaoyan. Sun Er tidak keberatan. Busur dangkal yang keras kepala terangkat di sudut mulutnya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan ekspresinya menjadi lurus. Dia melepaskan diri dari dada Xiaoyan dan menariknya saat dia buru-buru masuk ke kamarnya. Apa itu? Tindakan Sun Er menyebabkan Xiaoyan terkejut saat dia bertanya dengan ragu. Ada seseorang yang aku ingin kamu temui. Sun Er tersenyum. Dia dengan lembut bertepuk tangan dengan tangannya yang lembut. Bayangan gelap dari sudut ruangan tiba-tiba meluas. Setelah itu diaglomerasi dan bergoyang dengan cepat. Dalam tatapan Xiaoyan yang agak terkejut, bayangan gelap itu secara bertahap diaglomerasi menjadi sosok manusia seorang lelaki tua. Akhirnya, wajah yang agak akrab yang membawa senyuman muncul di mata Xiaoyan. Keke, teman muda Xiaoyan. Apakah kamu baik-baik saja sejak kita berpisah? Orang tua itu tidak bisa menahan untuk tidak bertanya sambil tersenyum ketika dia melihat tatapan Xiaoyan yang semakin tertegun. Kamu orang tua Ling. Mata Xiaoyan menatap pria tua di depannya. Sesaat kemudian, dia berbicara dengan sikap yang agak tidak percaya. Orang tua Ling. Orang tua yang muncul di depan Xiaoyan secara mengejutkan adalah pembantu misterius Du Huang dengan latar belakang yang tidak diketahui ketika yang terakhir telah menyerbu ke Mystic Cloud Sect. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.